Oke, selamat datang di kuliah Aljabar Linear Elementer. Sekarang kita masuk ke materi tentang ini, tentang koordinat dan basis. Oke, jadi sebelumnya untuk membahas ini, sebelumnya kita akan sedikit mengingat kembali tentang span gitu ya, merentang dan juga bebas linear gitu ya. Nah, yang pertama kita bahas tentang merentang, gitu ya. Misalkan ya, saya punya S itu suatu himpunan isinya V1, V2 sampai Vn. S itu suatu subset V, V itu adalah ruang vektor, gitu ya, atas bilangan real R, gitu ya. S itu dikatakan merentang V, gitu ya, atau kita tulis span dari S itu, span dari segini ya, span S itu sama dengan V, itu jika ini ya, jika untuk setiap unsur di ruang vektor V, saya namakan U, anggota V gitu ya, itu terdapat ini ya, ingat ya, terdapat A1, A2 sampai AN, sehingga U itu sama dengan A1 V1 ditambah A2 V2 sampai AN Vn. Ya, oke. Jadi ingat ya, untuk setiap vektor di U dapat dinyatakan sebagai apa? Ini kan sama saja dengan apa? Kombinasi linear dari vektor-vektor di V, gitu ya. Ingat ya, jadi setiap vektor di V bisa dinyatakan sebagai apa? Kombinasi linear dari vektor-vektor di S, yaitu V1 sampai Vn. Itu yang dinamakan merentang, kemudian bebas linear. Misalkan S itu kita punya V1 sampai Vn, S itu suatu subhimpunan V, V itu ruang vektor, gitu ya, atas R, gitu ya, S ini dikatakan bebas linear jika persamaan ini A1 V1 ditambah A2 V2 sampai AN Vn sama dengan 0 hanya dipenuhi oleh apa? A1 sama dengan A2 sampai AN 0. Gitu ya. Itu yang dinamakan bebas linear. Jadi satu-satunya solusi dari persamaan ini adalah A1 sampai AN-nya itu bernilai 0. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke yang namanya basis. Apa itu basis? Ini. Jadi misalkan saya punya V itu, jangan V. Misalkan saya punya S itu isinya V1, V2 sampai Vn. Gitu ya. Terus S ini suatu subhimpunan V, V itu ruang vektor atas bilangan real. Nah, S itu dikatakan basis dari V jika, ingat ya, ada memenuhi dua syarat. Yang pertama, S itu merentang V, dan yang kedua, S itu bebas linear. Itu ya, jadi itu syarat basis. Harus merentang dan bebas linear.
Oke, sekarang kita masuk contoh basis cukup banyak ya. Contoh satu, misalkan kita sudah tahu ya kalau R3 itu adalah suatu ruang vektor atas bilangan real. Saya ulangi lagi, R3 itu adalah himpunan yang isinya ini pasangan terurut dari 3 bilangan, di mana bilangan-bilangan ini adalah bilangan real. Gitu ya. Oke. Nah, perhatikan ini. S yang saya buat ini ya, S isinya ini 100, kemudian 010, kemudian 001. Nah, lihat ya, perhatikan apa? Saya akan buktikan. Lihat ya, akan buktikan kalau apa? S ini adalah basis dari V. V kita di sini apa? R3 ya. S itu basis dari R3. Oke, bagaimana caranya? Yang pertama, ya kita perlu buktikan. Gitu ya. Yang satu apa? S itu merentang R3. Dan yang kedua apa? S itu bebas linear. Ya, saya rasa ini kita sudah pernah tunjukkan ya. Kita sudah pernah buktikan, tapi saya akan coba ulangi ya. Oke, yang pertama. Berikut ditunjukkan S tentang apa? R3. Oke ya. Nah, yang pertama apa? Kalau mau berentang berarti kita ambil sembarang dulu. Ambil sebarang, ambil satu dan sembarang gitu ya. Ambil sebarang X unsur di R3. Oke. Karena X anggota R3, T, X itu dapat ditulis bagaimana? Ingat ya, anggota R3 bentuknya seperti apa? Ya, gini ya, saya bilang X1, X2, X3. Dengan apa? X1, X2, X3 itu bilangan real. Oke, perhatikan. Kita mau tunjukkan, lihat ya. Sekarang, ya, perhatikan bahwa apa? Bahwa ya X yang adalah X1, X2, dan X3 ini adalah apa? Adalah ini, lihat X1 dikali 100 tambah apa? X2 dikali 010 ditambah X3 dikali 001. Ya kan? Berarti apa? Berarti diperoleh ya akibatnya apa? Akibatnya X dapat dinyatakan sebagai apa? Kombinasi linier dari S yang adalah isinya apa? 100, 010 dan 001. Ya, karena ini berlaku untuk sembarang, ingat. Kita ambil sembarang unsur di R3 ya. Karena iya ini berlaku untuk sembarang unsur di R3 diperoleh apa? S adalah R3. Gitu ya. Oke. Kita sudah selesai membuktikan bahwa apa? S merentang R3. Sekarang yang kedua, kita akan buktikan kalau apa? S bebas linear. Akan dibuktikan S itu bebas linear. Sekarang ini.
Perhatikan persamaan ini. A dikali 100 ditambah B dikali 010 ditambah C dikali 001 sama dengan 0. Nolnya berarti ingat, nolnya ini ya. Ini kan berarti kita punya apa? Berarti ini A00 ditambah 0B0 ditambah 00C haruslah sama dengan 0. Kita mau cari solusinya A, B, dan C apa? Ya, ini kalau kita jumlahkan jadinya apa? Ya, A, B, C sama dengan 0. Ya, dari sini berarti apa ya? Diperoleh A-nya 0, B-nya 0, dan C-nya juga 0. Berarti apa? Simpulannya apa? S itu bebas linear. Berarti apa? Dari 1 dan 2 diperoleh apa? S itu basis dari R3. Gitu ya. Jadi kita punya S itu basis dari R3. Nah, singkatnya kalau Rn itu kan isinya ini ya. A1, A2 sampai N dengan AI-nya bilangan real. Nah, ini basis dari Rn ini ya adalah singkatnya, basis yang biasa ingat ini 100 010 sampai apa? Yang terakhir 0001. Atau biasanya disingkat ini E1, E2 sampai En. Satu menandakan ini indeksnya itu menandakan posisi 1. Kalau E1 berarti nilai 1 ada di entry pertama. Kalau E2 berarti nilai 1 ada pada entry kedua. Sampai En nilai 1 ada pada entry ke N. Begitu. Itu ya. Oke. Jadi ini basisnya. Jadi kalau R2 ya berarti basisnya apa? Ya ini 10 dan 01. Begitu ya. Itu untuk yang bilangan. Untuk R, Rn gitu ya. Terus ingat ada juga apa? Matriks. Begitu. Tapi sebelum kita bahas matriks, ada satu hal yang mau saya bahas. Pertanyaannya begini. Apakah basis suatu ruang vektor selalu tunggal? Tunggal artinya apa? Ya, apakah basisnya itu saja? Kayak contoh tadi. Tadi kan basis dari R3 adalah apa? Kita sudah buktikan ya kalau ini 100, 010, dan 001. Nah, pertanyaannya adakah yang lain? Ada yang lain tidak ya? Adakah yang lain? Jawabannya apa? Jawabannya ada. Oke, jadi ingat basis itu tidak cuma satu. Bisa lebih dari satu. Banyak, mungkin banyak. Tapi seberapa banyak, saya juga tidak tahu. Tapi pastinya tidak, berarti lebih dari apa? Satu. Gitu ya. Contoh, basis apa dari R3 selain ini? Contoh, saya buat himpunan S2. Isinya apa? Isinya itu ini 101, 011, dan 110. Lihat ya. Kita akan buktikan kalau apa? S2 itu juga basis di V yang adalah apa? Ruang vektor L3. Yang pertama kita perlu buktikan apa? S2 merentang V.
Oke, yang perlu kita tunjukkan apa? Kita ambil sebarang apa? Unsur di X, kita namakan ini. X1, X2, X3, unsur di R3 ya. Oke, sekarang kita akan buktikan kalau apa? X itu merupakan kombinasi linear dari apa? S2. Unsur-unsur di S2. Sorry. Oke. Kita tulis ya. Kita mau cari, ada tidak ya? X1, X2, X3 itu sama dengan apa? Sama dengan, kita mau cari. Oke, sorry. Kita mau buktikan ini ya. Berikut dicari nilai A, B, dan C bilangan real sehingga memenuhi apa tadi? A dikali 110 ditambah B dikali 011 ditambah C dikali 101. Sorry, ini tadi 101 ya. Ya, urutannya saya agak sedikit berubah ya. Sama dengan apa? X1, X2, X3. Ini berarti saya punya apa nih? A0 ditambah 0BB ditambah C0C sama dengan X1, X2, X3. Oke, kita mau cari nilai A, B, dan C-nya ya. Sehingga memenuhi, kalau kita jumlahkan ini, hasilnya X1, X2, X3. Oke, ini berarti kita punya apa? Kalau kita jumlahkan, berarti A tambah 0 tambah C, berarti A tambah C. A, yang kedua A tambah B tambah 0, berarti A tambah B. 0 tambah B tambah C, kita punya B tambah C. Oke, yang pertama kita punya apa nih? A ditambah C sama dengan X1. A ditambah B, yang kedua itu A tambah B sama dengan X2. Yang ketiga B ditambah C sama dengan X3. Oke, ini saya kasih nomor 1, ini 2, ini 3. Oke, sekarang perhatikan 1 dan 3. Ya, A ditambah C, B ditambah C, X3. Ini kalau saya kurang, menjadi apa? Berarti A kurang B, C kurang C habis, berarti apa? A kurang B, kita dapat apa? X1 kurang 3. Simpan. Nah, terus kemudian apa? Saya gunakan yang persamaan 2. Saya taruh di sini. Nah, ini apa? A tambah B sama dengan X2. Kalau saya jumlahkan, maka nilai B akan hilang. Dan saya akan dapat A. 2A sama dengan apa nih berarti? X1 tambah X2 kurang X3. Gitu ya. Berarti saya akan dapat nilai A-nya sama dengan apa? Ya, X1 tambah X2 kurang X3 bagi 2. Saya sudah dapat nilai A. Oke. Nilai A sudah saya dapatkan. Saya substitusi ke A tambah B. Saya punya apa? A ditambah B sama dengan X2. A-nya apa? A-nya saya ganti dengan X1 tambah X2 kurang X3 per 2 ditambah B sama dengan X2. Berarti saya punya B sama dengan apa? X2 dikurang ini. X1 tambah X2 kurang X3 per 2. Gitu ya. Ini kalau saya ini, maka saya akan dapat apa nih? 2X2 kurang X1 kurang X2 tambah X3 per 2. Ini jadinya apa? X2 kurang X1 tambah X3 per 2. Atau ini saya bisa tulis dengan apa? X2 tambah X3
kurang X1 per 2. Ini nilai B-nya. Oke, nilai A dan B sudah didapatkan. Sekarang tinggal mencari nilai C. Kita bisa gunakan yang ini ya. Kita bisa gunakan yang persamaan 3. Kita punya apa persamaan 3? B ditambah C sama dengan X3. Itu si nilai B, X2 tambah X3 kurang X1 per 2 tambah C sama dengan X3. Jadi saya punya C sama dengan 2X3 kurang X2 kurang X3 tambah X1 per 2. Dapatnya apa? X1 tambah X3 kurang X2 per 2. Sudah dapat nilai A, B, dan C. Berarti sudah. Gitu ya. Berarti apa? Diperoleh nilai A-nya berapa? Nilai A-nya itu X1 tambah Oke. Berarti lihat ya. Berarti boleh tadi apa? Lihat ya, A dikali 1. A-nya dikali berapa ya? 110 kalau tidak salah ya. Oke. A dikali 110 ditambah B dikali 011 ditambah C dikali 101 itu sama dengan apa? Lihat ya. A-nya kita ganti dengan X1 tambah ganti dengan X1 tambah hanya itu X1 tambah X2 kurang X3 per 2 dikali 110 ditambah X2 tambah X3 kurang X1 per 2 dikali 011 ditambah X1 tambah X3 kurang X2 per 2 dikali 101. Kita jumlahkan ya. Oke, yang ini ketemu yang sana. Oke, jadinya apa? Satu kali ini tambah 0 kali ini tambah ini berarti saya punya apa nih? X1 tambah X2 kurang X3 ditambah apa nih? Yang sebelah sana apa tuh? X1 tambah X3 kurang X2 2. Terus kemudian ini lagi X1 tambah X2 kurang X3 ditambah apa nih? X2 tambah X3 kurang X1 per 2. Kemudian yang terakhir apa? X2 tambah X3 kurang X1 ditambah X1 tambah X3 kurang X2 per 2. Ini kalau kita lihat X1, X2 dengan min X2 habis, min X3 dengan X3 habis, X1 tambah X1, ini jadinya 2X1 bagi 2 ya X1. Terus kemudian X1 dengan min X1 habis, X3 min X3 dengan X3 habis, X2 tambah X2, 2X2 bagi 2 ya X2. Terus kemudian X2 dengan min X2 habis, X1 min X1 dengan X1 habis, X3 tambah X3, jadinya 2X3 bagi 2 ya X3. Ya, berarti kita peroleh apa? Kita peroleh S itu merentang V. Karena apa? Kita bisa memperoleh koefisien kombinasi linier dari tadi hasil A 110 tambah B 011 tambah C 101. Kita dapat merentang. Bebas liniernya kita sekarang kerja ya S, kita buktikan S bebas linier. Bagaimana caranya? Yang pertama kita pandang ini ya. Pandang persamaan berikut. Apa itu? A dikali 110 ditambah B dikali 011 ditambah C dikali 101 sama dengan 0. Kita mau cari, ada tidak ya solusi A, B, dan C-nya apa ya? Berarti kita punya A ditambah C, A ditambah B, B ditambah C, itu sama dengan 0. Itu ya, dari sini kita peroleh apa? A tambah C sama dengan 0, sama dengan
tambah B sama dengan 0, B ditambah C sama dengan 0. Kita gunakan A tambah C dan B tambah C. Kita punya A min B sama dengan 0. Kalau kita pakai dengan A tambah B, berarti apa? Kalau kita jumlahkan, berarti 2A sama dengan 0, kita dapat A sama dengan B lagi. Sorry, A sama dengan 0 ya. Oke. A sama dengan 0, kalau A sama dengan 0, A tambah B sama dengan 0, 0 tambah B sama dengan 0, berarti B-nya 0, B-nya kalau B-nya 0 juga, ya C-nya juga otomatis 0 ya. Berarti C juga 0. Jadi kita punya apa? Solusinya A0, B0, C0. Berarti diperoleh apa? Ya, S itu himpunan yang bebas linear. Oke, karena bebas linear dan merentang, sorry S2 ya, bukan S. Ini juga tadi. Ini S2, ini juga S2. Berarti karena bebas linear dan merentang, kesimpulannya apa? S2 juga basis dari apa? R3. Begitu ya. Nah, secara mudahnya begini. Kalau Rn itu basisnya, ini ya, saya kasih ingat ya, basisnya ada N sesuai dengan ini. Begitu. Ya, jadi kalau R2 basisnya ada 2. Nah, tapi apa saja basisnya? Itu tadi. Bisa berbeda-beda. Tadi kita lihat ya, S tadi ada 3, S2 juga ada 3. Nah, berarti kalau hanya 2 atau hanya 1, berarti bukan basis dari R3. Begitu ya. Oke, itu contoh. Jadi ingat, basis tidak hanya satu saja. Bisa lebih dari satu. Oke, kemudian video selanjutnya akan saya berikan di part selanjutnya ya. Oke, sekian, terima kasih.